Assalamualaikum dan salam sukses. Anda sedang mendengarkan suara saya, Ray Arifin. Ingat, kunjungi blog saya di www.rayarifin.com. Baik, kali ini kita masih di tutorial cara pembuatan audio pembelajaran atau listening. Kita buka Adobe Audition-nya. Ya, proses recording tadi telah selesai. Saatnya kita lakukan proses editing dan finishing. Ya, kita harus menghapus nanti bagian-bagian yang salah baca dan juga mengkopinya, termasuk memberi jeda atau jarak antar nomor soal. Baik, kita mulai. Saya klik di sini, kemudian scroll mouse saya geser ke atas untuk memperlebar skala. Ya, saya geser ke sini. Saya klik di sini. Kemudian saya tinggal tekan tombol play atau nanti bisa tekan spasi pada keyboard. Ya, ini adalah proses rekaman. Ketika saya berbicara, maka di sini akan muncul gambaran frekuensi suara saya. Ya, itu tadi adalah hasil rekaman yang sepertinya tidak perlu, jadi harus saya hapus ya. Baik, akan langsung saya soal ulangan harian. Ya, untuk menghapusnya kita tinggal memblok area yang tidak kita inginkan, kemudian tekan tombol delete pada keyboard. Ya, mudah sekali bukan? Untuk memutar lagi hasil rekaman ini kita tinggal tekan spasi pada keyboard. Soal ulangan harian mata pelajaran IPA untuk kelas 3 SD semester 1 oleh Ray Arifin, guru kursus di Rizal Media Education. Sebelum dimulai, silakan berdoa sejenak di dalam hati. Sebelum dimulai, silakan berdoa sejenak. Ya, baik. Ini juga bagian yang keliru tadi. Tinggal saya blok. Kemudian saya tekan tombol delete. Saya tekan lagi spasi pada keyboard. Jadi spasi pada keyboard itu untuk memplay dan menstop ya. Jadi untuk memplay juga tekan spasi pada keyboard, stop nanti juga tekan spasi pada keyboard. Sebelum dimulai, silahkan berdoa sejenak di dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Peraturan ulangan harian metode mendengarkan. Bagi peserta ulangan harian, dengarkan baik-baik ya soal yang akan saya bacakan. Soal berjumlah 30 dan semuanya pilihan ganda. Siapkan lembar jawaban Anda dan pastikan telah terisi nama lengkap, kelas, dan nomor absen Anda. Setiap soal akan saya bacakan sebanyak 2 kali, dan Anda harus berkonsentrasi mendengarkan soal tersebut, lalu kemudian Anda harus menjawabnya setelah soal dibacakan sebanyak 2 kali. Anda tinggal menulis salah satu dari pilihan. Anda tinggal menulis salah satu dari pilihan jawaban antara A, B, C, atau D. Ya, baik, di sini ada yang salah baca lagi. Saya tinggal membloknya dan tekan tombol delete pada keyboard. Ya, silakan lanjutkan. Kemudian nanti bila ada salah baca, Anda tinggal tekan spasi pada keyboard untuk menstop, kemudian Anda blok, Anda delete. Lanjutkan seperti itu terus hingga rekaman audio selesai. Ya, baik, proses untuk menghapus bagian-bagian yang salah baca telah selesai. Untuk langkah selanjutnya, Anda harus memastikan bahwa hasil rekaman Anda telah bervolume bagus, yaitu mendekati garis putih yang ada di sini. Anda bisa melihatnya. Nah, ketika hasil rekaman Anda tidak
mencapai garis putih ini, maka Anda harus membesarkannya. Caranya, tinggal kita arahkan ke tengah sini ya. Kemudian kita putar scroll mouse ke bawah, paling bawah, hingga kita mendapatkan hasil rekaman secara penuh ya. Setelah itu kita tinggal double klik untuk memblok semuanya. Nah, di sini ada efek, kita bisa klik efek. Kemudian kita klik amplitude. Nah, di sini ada hard limiting. Kita double klik hard limiting. Ya, ketika rekaman suara Anda kurang besar, Anda bisa menambah Bose input by di sini yang berisi 0. Misalnya Anda tambah 3, 5, atau 8 sesuai dengan seberapa pelan suara Anda. Ya, misalnya ini saya buat 2 saja karena hasil rekaman saya sudah termasuk keras. Saya klik OK. Ya, proses menambah volume hasil rekaman telah selesai. Langkah selanjutnya adalah kita harus memberi jeda atau jarak di antara soal per soal. Kemudian kita harus menyalinnya juga menjadi 2 kali baca. Baik, sebelum kita melangkah ke langkah tersebut, kita save dulu untuk lebih amannya. Sehingga ketika komputer error atau pemadaman listrik, kita tidak akan kecewa. Ya, baik, proses menyimpan telah selesai. Kita lanjutkan ke langkah berikutnya tadi. Ya, kita klik multi-track view. Nah, kita klik files. Ini adalah data audio tadi. Kita klik tahan geser ke track 1. Nah, pastikan tombol di sini terklik pada hybrid tool. Oke, selanjutnya saya arahkan mouse ke bagian atas ini sehingga ikon berubah menjadi gambar tangan. Kemudian saya geser scroll mouse ke atas untuk menambah skala ya. Oke. Kemudian kita geser, klik tahan, klik kiri tahan ke kiri. Ya. Untuk menggeser track audio ini, kita harus klik kanan tahan ya. Klik kanan tahan untuk menggeser seperti ini. Nah, klik kiri tahan itu untuk mengeblok ya. Baik, saya klik kanan tahan, saya geser misalnya ke arah sini atau ke sini biar ada jarak nanti. Oke. Kemudian saya coba memutarnya. Saya klik di sini. Kemudian saya klik tombol play atau tekan spasi pada keyboard. Soal ulangan harian mata pelajaran IPA untuk kelas 3 SD semester 1 oleh Ray Arifin, guru kursus di Rizal Media Education. Sebelum dimulai, silahkan berdoa sejenak di dalam hati. Berdoa mulai. Ya, di sini kita bisa beri jarak untuk waktu berdoa. Kita geser lagi scroll ke atas agar lebih jelas. Nah, untuk memotong track audio ini, caranya kita harus menetapkan dulu garis kuning. Ya, misalnya berada di sini. Setelah itu, kita klik pada layer track. Nah, baru kita klik tombol gunting pada atas ini. Atau cukup kita tekan Ctrl K pada keyboard. Oke, sudah saya potong. Anda bisa cek, di sini ada garis potong. Kemudian untuk perpotongan di sebelah kanan, kita tinggal geser ke kanan ya. Caranya, klik kanan
tahan, geser ke kanan. Ya, jadi klik kanan tahan, bukan klik kiri ya. Oke, saya coba. Silahkan berdoa sejenak di dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Peraturan ulangan harian metode mendengarkan. Bagi peserta ulangan harian, dengarkan baik-baik ya soal yang akan saya bacakan. Soal ulangan harian mata pelajaran IPA untuk kelas 3 SD semester 1. 1. Makhluk hidup yang bergerak, tanda berpindah tempat adalah A. Burung, B. Hewan, C. Manusia, D. Hewan. Ya, di sini adalah hasil rekaman tadi soal nomor 1. Kita bisa potong. Ya, caranya seperti tadi, klik pada layar kosong untuk menetapkan garis kuning. Setelah itu klik pada layar track, kemudian klik gambar gunting atau tekan Ctrl K pada keyboard. Ya, kita bisa menggesernya ke arah kanan. Nah, untuk mengcopy nomor 1 ini caranya cukup mudah. Kita tinggal memotong lagi pada posisi sedikit di akhir sini. Ya, kemudian kita potong lagi. Klik gambar gunting atau tekan Ctrl K pada keyboard. Ya, maka akan ada sedikit potongan. Kita geser ke sebelah kanan. Nah, sedikit potongan ini kita geser bagian kirinya. Ya, jadi pada bagian tepi, ketika kita arahkan di posisi tepi sekali, maka akan muncul, maka kursor mouse kita akan berubah seperti ini ya. Kemudian kita klik tahan, kita geser untuk memperlebar. Nah, untuk memunculkan kata-kata yang sama, gitu ya. Jadi potongan kecil tadi hanya untuk menduplikasi atau mengcopy, sehingga nanti akan muncul 2 kali rekaman yang sama. Oke, kita geser ke sebelah kiri sedikit. Karena untuk pengulangan jaraknya tidak terlalu lebar. Kemudian setelah soal nomor 1 selesai dibaca sebanyak 2 kali, menuju ke soal nomor 2, maka sesuai peraturan tadi saya ingin ada jarak 10 detik. Maka saya harus mengkira-kira jarak 10 detik kira-kira seberapa. Nah, saya blok ke arah kanan hingga posisi like pada 10 detik. Ya, Anda bisa mengeceknya di angka yang muncul sebelah kanan bawah. Ya, di sini. Di sini tertera 11,0, berarti ini adalah yang saya blok berdurasi 11 detik. Ya, kita bisa geser untuk rekaman soal nomor 2 sehingga berjarak sekitar 10 detik. Oke. Ya, baik, silahkan lanjutkan untuk memotong setiap nomor soal demi nomor soal. Kemudian Anda duplikasi menjadi 2, lalu Anda beri jarak 10 detik hingga soal nomor 30. Ya, selamat bekerja. Ya, baik, di sini untuk proses memotong, menduplikasi atau mengcopy dan mengatur jarak sebanyak 10 detik setiap nomor soal sudah saya lakukan. Sehingga akan hasilnya seperti ini. Ketika skala saya perkecil, ya Anda bisa saksikan di sini setiap nomor soal terulang 2 kali dan di antara nomor soal ada jarak sekitar 10 detik. Kita bisa blok untuk memastikan. Ya, di sini 10 detik. Ya.
Baik, proses menata telah selesai. Saatnya kita jadikan menjadi satu file MP3, yakni dengan cara klik tahan pada area track kosong, yaitu di track 2 di sini. Kita klik kiri tahan, kemudian geser ke arah kiri hingga penuh ke arah kiri. Ya, baik, maka di sini kita bisa saksikan sudah terblok semua. Lalu kita tinggal klik kanan pada track kosong, kemudian arahkan ke mix down to track. Kita klik all audio clips. Ya, kita tunggu proses menjadikan satu file hingga selesai. Ya, baik, proses menjadikan satu file telah selesai. Kita double klik di track 2 atau mix down ini. Ya, lalu file jadi ini kita save as menjadi format MP3. Kita tinggal double klik di area sini untuk mengganti file sebelumnya. Ya, di sini muncul peringatan apakah Anda akan mengganti file lama. Anda klik saja yes. Baik, kita tunggu proses menyimpan hingga selesai. Ya, baik, proses menyimpan telah selesai. Maka proses editing audio kita juga telah selesai. Kita cek file jadinya. Ya, inilah file audio pembelajaran kita yang telah jadi tadi. Siap untuk kita putar di kelas dengan laptop kita ditambah speaker kecil untuk memperbesar suara. Baik, demikian tadi penjelasan rinci saya mulai dari awal, yaitu cara pembuatan audio pembelajaran atau listening. Semoga bermanfaat. Ingat, kunjungi blog saya di www.rayarifin.com. Terima kasih dan salam sukses.
hingga kita mendapatkan hingga kita mendapatkan